Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nunjil Oki bersama saya Kakak Nunjil. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan cara mengerjakan soal-soal. Di sini saya sudah punya beberapa soal. Dari soal-soal ini kita akan menentukan manakah yang disebut perbandingan berbalik nilai dan manakah yang disebut dengan perbandingan senilai. Yuk kita cek dulu dari soal nomor 1 ya. Satu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 16 orang pekerja selama 30 hari. Sebelum dimulai, sebanyak 4 orang pekerja mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Dengan banyak pekerja yang tersisa, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik. Nah, soal nomor 1 ini yaitu semakin banyak pekerja maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit atau semakin pendek. Nah, semakin sedikit pekerja maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Karena semakin banyaknya pekerja akan menyebabkan waktu semakin pendek, maka soal nomor 1 ini dapat disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk mencari lamanya waktu jika diselesaikan dengan 16 orang pekerja dikurangi 4 orang pekerja, maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai seperti berikut ini. Umpamanya kita menulis pekerja dengan huruf P dan hari dengan huruf H. Di sini P1 atau pekerja yang sudah diketahui nilainya ya adalah 16 orang, sedangkan H1 adalah 30 hari. Nah, untuk P2 adalah 16 dikurangi 4 orang atau sama dengan 12 orang, sedangkan H2 yang ditanyakan. Nah, pada perbandingan berbalik nilai berlaku seperti ini. P1 sama dengan P2, lalu kita balik. H2 dibagi H1. Maaf, maksud saya P1 dibagi P2 sama dengan H2 dibagi H1. Untuk P1 sendiri adalah 16 orang, P2-nya 12 orang, dan H2-nya yang ditanyakan kita tetap tulis H2, sedangkan H1-nya adalah 30 hari. Sehingga untuk mencari nilai H2 kita bisa pakai hukum bindar ruas, yaitu H2 sama dengan 16 dikali 30 dibagi 12 dan nilainya adalah 40 hari. Nah, dari sini kita bisa lihat jika pekerjaan 16 orang bisa menyelesaikan pekerjaan 30 hari, dan jika pekerjaan diselesaikan oleh 12 orang, waktunya akan semakin lama yaitu 40 hari. Untuk itu, soal nomor 1 ini bisa disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Pemborong bangunan dapat menyelesaikan bangunan gedung dalam waktu 11 bulan oleh 200 pekerja. Jika bangunan tersebut direncanakan selesai dalam waktu 8 bulan, pemborong tersebut harus menambah pekerja sebanyak. Di sini sama halnya kasus nomor 1, yaitu semakin banyak pekerja, maka lama waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Nah, karena soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 1, di sini saya skip ke soal nomor 3. Kita akan langsung masuk ke soal nomor 3, yaitu sebuah desa menerima bantuan sejumlah ternak bebek. Bantuan tersebut dibagikan kepada 75 kepala keluarga. Setiap kepala keluarga menerima 8 ekor bebek. Jika bantuan dibagikan kepada 100 kakak, maka setiap kakak menerima titik-titik ekor bebek. Untuk soal nomor 3 ini masih sama, yaitu perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak yang menerima bantuan, maka semakin sedikit jumlah ekor bebek yang dibagikan. Sehingga untuk soal nomor 3 ini karena masih perbandingan berbalik nilai, saya lompati dulu ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu
Untuk menjamu 300 orang tamu undangan, ibu memerlukan beras 25 kg dan gula 15 kg. Jika ada 720 orang tamu undangan, beras dan gula yang diperlukan berturut-turut ... Untuk soal nomor 4 ini, semakin banyak tamu undangan, maka jumlah beras dan gula akan semakin banyak. Sehingga untuk soal nomor 4 ini dapat dikatakan perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai adalah perbandingan di mana pertambahan nilai A akan menambah juga nilai B. Di sini nilai A adalah tamu undangan dan nilai B adalah beras atau gula. Sekarang kita cari beras yang diperlukan dan gula yang diperlukan dengan mengikuti rumus perbandingan senilai. Kita ibaratkan tamu adalah T dan beras adalah B, gula adalah G. Untuk T1 300 undangan atau 300 tamu. Ini ya, T1 adalah yang disebutkan di soal. B1 adalah 25 kilo dan G1 adalah 15 kilo. Nah, untuk T2 yaitu yang ditanyakan yaitu 722 tamu, sedangkan B2 yang ditanyakan, G2 juga ditanyakan. Pertama kita cari dulu yang B2. Pada perbandingan senilai berlaku seperti ini. T1 dibagi T2 sama dengan B1 dibagi B2. Ini kita cari beras dulu ya. Kalau pada perbandingan berbalik nilai, B2-nya ada di atas, maka kalau pada perbandingan senilai, mereka akan lurus. T1 lurus dengan B1, T2 akan lurus dengan B2. Untuk T1-nya yaitu 300, untuk T2-nya 720, B1-nya 25, B2-nya yang ditanyakan saya tetap tulis B2. Nah, dengan cara dipindah ruas, B2 sama dengan 25 dikali 720 dibagi 300, yaitu 60 kg. Nah, sekarang jumlah berasnya untuk 720 tamu yaitu 60 kg. Jika 300 tamu berasnya 25 kg, jika 720 tamu berasnya akan bertambah yaitu 60 kg. Nah, di sini yaitu perbandingan senilai. Sekarang untuk gula. T1 lagi dibagi T2 sama dengan G1 dibagi G2. T1-nya yaitu 300, sedangkan T2-nya yaitu 720, G1-nya 15, G2-nya yang ditanyakan saya tetap tulis G2. G2 sama dengan pakai pindah ruas ya, 15 dikali 720 dibagi 300. Hasilnya adalah 36 kg. Nah, di sini juga dapat dilihat kalau kita pakai 300 tamu, maka gulanya 15 kilo. Kalau tamunya 720, gulanya semakin naik yaitu 36 kilo. Nah, di sini adalah perbandingan senilai. Karena kita sudah menyelesaikan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai, maka sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.